Allah lebih senang kalau menggunakan rukhsahnya ini, bonus dari Allah ini dipakai. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rutinan kajian kitab Safinatun Najah, kitab fikih ya, yang membahas tentang ubudiyah, yang pada pertemuan kali ini kita telah sampai 22 yang menerangkan atau membahas tentang masalah syurutu jam'i taqdim, syarat jamak takdim, dan ke bawahnya ada jamak takhir, ada qasar. Ini adalah hal-hal yang penting yang biasa kita lakukan ya dalam keadaan perjalanan atau dalam keadaan tertentu ya, dan kita harus mengetahui kaidah dasar ilmunya ya, harus kita mengetahui kaidah dasar ilmu tentang jamak ataupun qasar. Itu penting karena kita sering melakukan perjalanan ya, tentunya kita harus tahu syarat-syaratnya, diperkenankan jamak dan lain sebagainya. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita bahas secara rinci, secara detail tentang permasalahan. Sebelumnya mari kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Fasunai hadza fasun syurutu jam'i taqdimi utawi pira-pira syarat jamak takdim iku arbaatun papat. Rupane al-bada'atu ngawiti bil ula kelawan salat yang pertama. Wa niyatul jam'i lan niat jamak fiha ing dalam sholatul ula. Wal muwalatul lan nuli bainahuma ing dalam antarane sholatul ula wa sholatul ukhra. Wa dawamul udhri lan lestarine udzur, dawame udzur. Faslun syurutu jam'i takhir utawi pira-pira syaratnya jamak takhir isnan yang loro niat takhir utawi niat takhir, niat jamak takhir waqad baqiya. Dan hal teman-teman masih tetap min waqtil ula saking waktu kang pertama, salat kang pertama pema perkara ya sawa kang ngemut apa ma ing waqtul ula. Wa dawamul udhri sempurna udzur ila tamin saniyati maring sampurna salat kang kami pindho. Faslun surutul qasr te prewes salat qasar iku sabatun pitu ayakun itu ana apa safaruhu safare wong iku marhalate ini rong marhalah. Wa ayakun ana apa safar iku mubahan safar kang den wenengaken. Wal imlan ngawruhi bi jawazil qasr lan ana qasar wa niyatul qasr niat qasar inda ihram dan takbiratul ihram. Wa antakun itu ana apa salat iku rubaiyatan kang mau sepapat. Wa dawamus safari lan langgenge safar ila tamam sempurnane salat wala yaqtadi yang karo manut sapa wong bil mutimi kelawan kang salat sempurna pijusin dalam juz min salati saking salate wong. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita menerangkan tentang syarat jamak ya, jamak. Perlu kita ketahui bahwasannya ada istilah. Ini adalah merupakan rukhsah ya. Rukhsah itu suatu kewenangan dari syariat ya, atau kelonggaran dari syariat bagi muslim yang mukallaf, seorang muslim ketika dalam keadaan tertentu ini diberikan kelonggaran, tidak seperti halnya biasanya karena ada sesuatu
Misalkan karena suatu masyaqah dalam safar, ya, perjalanan, dalam suatu perjalanan itu ada kewenangan, ada kelonggaran untuk menjamak sholat, ya, ataupun mengqashar sholat, ya. Ini merupakan kewenangan dari saya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senang ketika rukhsahnya ini, kelonggaran ini, bonus ini dipakai, ya. Jadi jangan terbalik pikirannya, udah saya sih mau sholat sempurna aja lah 4, ya, nanti misalkan sholat zuhur, saya sholat zuhur 4 rakaat di perjalanan biasa aja, nanti asar sholat asar lagi 4 rakaat tetap kayak biasanya, ya. Nah itu ya bagus, tapi Allah lebih senang kalau rukhsahnya ini, bonus dari Allah ini dipakai. Artinya ketika kita dalam keadaan tertentu, kita perjalanan, ya, kebetulan perjalanan sudah memenuhi syarat, ya, memenuhi syarat, kemudian kita menjamak sholat zuhur dengan asar, ya, ataupun jamak plus qashar, ya, baik itu takdim ataupun takhir, kita pakai rukhsah itu, kita pakai bonus itu Allah lebih senang. Ibaratnya seperti kita dikasih hadiah, ya, sama seseorang, kemudian hadiah itu kita dipakai. Kita kasih baju sama orang, baju koko, kita baju koko dipakai, orang itu tahu kita pakai baju kan akan merasa senang, ya. Itu juga seperti itu. Jadi jangan terbalik. Dan saya sih tetap aja lah mau sholat 4 di waktu seperti biasa, ya nggak apa-apa, bagus, ya. Tapi ketika rukhsah ini dipakai, Allah lebih senang. Nah begitu, ya. Nah sekarang ada istilahnya jamak, ada yang kedua istilahnya qashar. Jamak itu mengumpulkan satu sholat dengan sholat yang lain, ya, 2 sholat dikumpulkan di satu waktu. Sholat zuhur dikumpulkan di sholat asar, ataupun sholat asar dikumpulkan di sholat zuhur di waktu zuhur. Sholat zuhur dikumpulkan dengan sholat asar di waktu asar. Itu namanya jamak, mengumpulkan. Ataupun sholat maghrib dikumpulkan dengan sholat isya, dikerjakan di waktu isya. Ataupun sholat isya dikumpulkan di waktu maghrib, dilakukan di waktu maghrib. Itu namanya mengumpulkan. Kalau mengumpulkan berarti bilangan rakaatnya itu tetap, cuman menjamak saja. Berarti sholatnya tetap 4 dan 4. Itu namanya jamak. Nah kalau qashar itu meringkas, ya, yang tadinya 4 jadi 2. Ini hanya terkhusus bagi sholat yang 4 rakaat, ya. Nggak bisa subuh diringkas, nggak bisa jadi setengah, ya, jadi 1 rakaat nggak bisa. Maghrib juga 1,5 nggak bisa, ya. Yang bisa hanya sholat yang 4 rakaat. Itu bisa diringkas menjadi 2 rakaat. Nah kalau digabungkan jamak plus qashar, ya, berarti dikumpulkan antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua, ya, di satu waktu, plus diqashar, plus diringkas. Berarti sudah dikumpulkan, melaksanakan sholatnya 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam. Itu namanya jamak qashar. Kalau jamaknya saja dikumpulkan 4. Kalau qasharnya saja cuman 2. Paham nggak? Ya. Nah itu perbedaannya. Cuma yang sering terlaku ya jamak qashar, ya, jamak plus qashar, lebih singkat. Ya, lebih singkat. Nggak apa-apa, ya. Nah nanti ini ada klarifikasi lagi, ada pembagiannya. Karena jamak itu bisa dikumpulkan di sholat yang awal dan bisa juga dikumpulkan di sholat yang kedua, ada istilahnya. Kalau waktu sholat yang kedua dikumpulkan di sholat yang pertama, didahulukan, ya, namanya jamak takdim. Sholat zuhur sama sholat asar
ya dikerjakan di waktu duhur, namanya jamak takdim. Waktu isya dikerjakan di waktu maghrib, itu jamak takdim. Ya, artinya ketika dikerjakan di waktu sholat yang awal dan dikumpulkan, itu namanya jamak takdim. Nah, kalau dikumpulkan di sholat yang kedua, ya zuhur dikumpulkan di waktu asar ataupun maghrib dikumpulkan di waktu isya, namanya jamak takhir. Ya, udah paham ya bedanya. Nah, itu merupakan bagian dari pengertian tentang jamak. Sekarang syarat-syaratnya. Pertama begini, syarat jamak takdim. Berarti jamak takdim itu melakukan sholat yang kedua di waktu sholat yang pertama. Asal dikumpulkan di waktu zuhur. Nah, sekarang syaratnya kalau mau kita melakukan seperti itu, syaratnya yang pertama ada 4. Al-bada'atu bil ula, harus dimulai dengan sholat yang pertama. Tidak boleh ya asar dulu baru zuhur. Jadi harus zuhur dulu baru asar. Ini harus al-bada'atu bil ula. Tahir itu ya? Itu tahir itu ya? Takdim. Jamak takdim harus apa tadi? Kalau jamak takdim kan melakukan sholat asar di waktu sholat duhur. Nah, ini syaratnya harus melakukannya duhur dulu baru asar. Kenapa? Karena sholat duhur itu waktunya sudah masuk, karena di waktu duhur. Tapi sholat asar itu waktunya belum masuk. Ya, makanya yang sudah masuk waktunya itu didahulukan. Di duhur dulu baru asar. Tidak boleh dibalik, asar dulu atau duhur, nggak boleh. Syarat yang pertama kalau jamak takdim. Wa niyatul jam'i fiha. Kemudian disyaratkan lagi harus niat untuk menjamak di sholat yang pertama. Ya, pada kita ketika melakukan sholat duhur nih, sholat yang pertama, kita dibarengkan dengan niat untuk menggabungkan sholat yang kedua, yaitu sholat asar. Kita niat untuk menjamak sholat yang kedua. Ya, sampai waktu itu habis. Batas range waktunya itu ya, selama kalau kita masih di dalam sholat yang pertama, ya sebelum salam, ya kita itu ada waktu untuk kita niat menggabungkan dengan sholat yang kedua. Nah, jangan seperti ini. Dan ya, udah sholat duhur, habis sholat duhur jarak berapa waktu, nah sekali aja lah sama asar. Nah, itu berarti tidak membarengkan niat di sholat yang ya harus dibarengkan dari awal itu sudah digenahkan, ya diputuskan untuk menjamak. Nah, waktunya niat itu ada di waktu sholat yang pertama. Saya bisa dipaham ya. Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah wal mualatu bainahuma, harus berkesinambungan antara sholat yang pertama dengan sholat kedua. Tidak ada jeda yang lama, ya, tidak ada jeda yang lama. Habis setelah melakukan sholat duhur, langsung begitu salam, langsung berdiri lagi, kemudian melakukan sholat asar. Ya, tidak dikasih jeda yang lama. Ngopi dulu, ya, makan dulu, ngopi dulu, wiridan dulu baru sholat. Enggak, harus adanya mualah, berkesinambungan. Nah, itu harus. Dan wadawamul udri, syarat yang keempat itu uzurnya itu masih ada, artinya masih dalam perjalanan, ya, bukan sudah sampai rumah. Sampai rumah berarti sudah habis uzurnya, ya. Nah, kecuali ada hal-hal tertentu. Nah, artinya masih dalam situasi uzur, berarti masih dalam keadaan safar. Kalau misalnya perjalanan masih dalam keadaan safar, masih dalam keadaan perjalanan, masih dalam kondisi seperti itu. Nah, itu adalah 4 syarat, ya, 4 syarat diperbolehkannya jamak takdim, ya, takdim. Ingat, takdim. Jadi yang pertama tadi harus
harus dimulai dengan sholat yang pertama, harus membubuhkan niat di sholat yang pertama. Yang ketiga harus mualah bersambung antara sholat pertama dengan sholat yang kedua. Yang ketiga uzurnya itu masih ada. Kira-kira bisa dipaham ya ini ya. Nah, sedikit-sedikit ya, sambil kita menghayal, saya lagi jalan kemana ya, yang jauh ke Hong Kong apa ke Singapura gitu, apalagi haji kan gitu ya, keren. Jalan-jalan lagi ke Tegal, mikir apa jalan ya yang agak itulah ya, Yang ada keren, walaupun agak keren. namanya kan ini kan hayalan, Agak keren ya dikit. nggak bayar Membayangkan ini. Ya gratis. Kairian. Lagi ngayar lagi haji nanti jamaahnya kayak gini kan gitu, keren ya. Nah, itu. Kemudian pasal yang kedua, syurutu jam'i takhir. Nah, ini beda ya dengan jamak takdim. Syaratnya jamak takhir, berarti kalau takhir berarti mengumpulkan sholat yang pertama di waktu sholat yang kedua, mengumpulkan waktu zuhur di waktu sholat asar, mengumpulkan waktu maghrib di waktu sholat isya. Itu takhir ya. Ada dua syaratnya, cuma dua. Yang pertama niyatut takhir ya, niyatut takhir, niat untuk menjamak takhir, kudu niat dulu. Nah sekarang tempatnya niat di mana? Wa qad baqiya minal waqtil mayasauha. Ya, niatnya itu ditempatkan ketika masih ada waktu yang tersisa di sholat yang pertama. Jadi kita punya masih ada di waktu sholat zuhur ya. Sholat zuhur itu waktunya ya dari mulai zawalus syamsi, mulai tergelincirnya matahari pada jam 12 lah adzan ya, sampai waktu asar tiba, contohlah 3 jam. Di waktu 3 jam itu ya kita meniatkan diri untuk mengakhirkan sholat atau menjamak takhirkan sholat di waktu sholat asar. Jadi niatnya itu di waktu sholat zuhur, di waktu zuhur ya, di waktu zuhur. Jangan udah masuk waktu asar kita niat zuhur dan juga asar, jangan. Nah, supaya tidak terkena ada nukilan di kitab-kitab itu Penalti. supaya tidak tergolong orang yang melalaikan ya kan. Jadi kalau sudah ada niat dulu nih, niat dulu saya mau niat sholat zuhurnya nanti ajalah dibarengkan sama asar, niatnya ini ada di sholat zuhur, udah niat ya. Nah, udah niat itu sudah mewakili ya, udah mewakili apa namanya, tidak tergolongkan ya kita sebagai orang yang melalaikan sholat karena sudah niat mau sholat nanti di sholat asar ya. Dan itu juga termasuk rukhsah, diperbolehkan. Contoh di kereta ya, di kereta kan nggak bisa turun ya, nggak bisa turun waktu zuhur, nggak bisa jamak takdim ya, bisanya jamak takhir ya nggak apa-apa, jamak takhir aja Ini ya. dulu ya kan. Tapi harus diniatkan di sholat yang pertama, perlu niat dulu ya. Nah yang kedua adalah dawamul udri ila tamamit tsaniyah, masih adanya uzur kalau bisa perjalanan, masih dalam perjalanan ya, sampai sempurnanya sholat yang kedua. Artinya kita sudah punya range waktu nih ya, kita tuh sampai rumah nih ya, atau perjalanan kita habis itu memang dalam masih ke apa namanya, ada waktu untuk sholat asar. Jangan perjalanan sih dari misalkan jam 11 siang sampai nih jam 2 siang, tapi nanti sholatnya nanti ditakhir aja lah, sholat jamaahnya nggak bisa. Artinya masih ada perjalanan itu masih dawam, masih berlanjut sampai waktu yang sholat yang kedua ya. Kalau perjalanan mah nanti anjungnya tuh kira-kira sampai maghrib ya, ataupun sampainya nanti isya, artinya masih bisa mengakhirkan di sholat asar ataupun di waktu sholat asar ya, jam 5 sampai kan gitu kan, berarti masih ada waktu apa namanya yang uzur ini masih berlanjut ketika kita ini mengakhirkan sholat. Dan di sini
perbedaannya dengan yang awal, ya, kalau di sini tidak diharuskan untuk al-bada'atu bil ula. Tidak harus duhur dulu kemudian asar. Tahu nggak? Tadi kalau di awal itu jamaah takdim itu Wajib. harus ya mengawalkan sholat yang awal. Nah, duhur dulu baru asar. Tapi kalau jamaah takhir boleh Asar ya asar dulu baru duhur atau duhur dulu baru asar. bebas. Bebas. Kenapa kok bebas? Karena dua-duanya waktunya sudah masuk. Iya. Tahu nggak? Tadi kan kita alasannya kan di awal itu karena nggak boleh memulai yang sholat yang kedua karena belum masuk waktunya. Tapi kalau di sini di sholat yang terakhir berarti duhur ya sudah lewat ya, banget. sudah kelewat. Asarnya berarti sudah masuk. sudah masuk. Berarti keduanya sudah masuk waktu. Berarti tidak ada keharusan untuk berurutan. Ya, nah itu bedanya itu dengan yang awal. Ya, tapi lebih baiknya gimana? Lebih baiknya diawali dengan sholat yang awal baru sholat yang kedua. Kecuali menemukan jamaah, misalkan ya ada jamaah, ikut jamaah dulu kemudian kita sholat zuhur kan gitu. Makanya boleh di diawali dengan sholat yang awal ataupun diawali dengan sholat yang kedua. Nah, kira-kira bisa dipahami ya bedanya? Enggak di kopian. Nah, gitu. Di seruput. Itu jamaah takhir. Sekarang itu tadi adalah pembahasan masalah jamak. Berarti cuman mengumpulkan saja, mengumpulkan suatu dengan sholat yang lain, baik itu di awal ataupun di akhir. Awal istilahnya takdim, di akhir istilahnya takhir. Nah, sekarang qasar. Kalau qasar lebih banyak ini, syaratnya lebih banyak. Ya, syurutul qasri sab'atun. Ada 7 syarat-syarat untuk diperbolehkannya mengqasar salat. Berarti meringkas yang tadinya 4 jadi 2. Ya, ada 7. Yang pertama ayyakuna safaruhu marhalataini. Yang kedua, Yang pertama syarat perjalanannya ini, jarak tempuhnya itu adalah 2 marhalah. 2 marhalah itu berapa sih? 16 farsah. Waru farsah naon deui. Ya. 16 farsah. 16 farsah itu berapa? Kalau dikilometerkan ya, kilometernya itu berbeda pendapat. Ada yang berpendapat dari kalangan Syafi'iyah itu 80 km perjalanan. Ada masih dalam kalangan Syafi'iyah itu 86 km. Ya. Ada dari kalangan Hanafiyah itu 119 km. Banyak pendapatnya. Ya, banyak pendapatnya. Intinya apa? Diperbolehkannya qasar itu setelah kita mengukur jarak tempuh ya yang akan kita lakukan itu sudah ada batas minimal itu 80 km ya, 80 km perjalanan ya, 80 km perjalanan. Kalau di Cirebon sampai mana, Kalongan atau sampai Pemalang diukur ada 80 km enggak ya gitu. Nah, bukan berarti kita mengkosornya setelah sudah melewati 80 kilo, bukan begitu pengertiannya. Kita nih mau jalan ke daerah, jarak tempuhnya berapa gitu diukurnya. Oh, kita mau ke Jakarta misalkan. Oh, Jakarta itu dari Cirebon ke Jakarta misalkan sekitar 200 lebih ya, 200 lebih. Oh, berarti sudah lebih 80 km. Sudah lebih 80 km berarti kita sudah ada kewenangan untuk qasar. Begitu kita keluar dari desa kita sampai stasiun kayak ya atau sampai mana sudah keluar dari batas desa, di situ kita bisa langsung untuk mengqasar salat karena kita tujuannya sudah jelas, sudah akan melewati jarak tempuh 80 kilo gitu. Bukan nanti aja lah di rest area dihitung mana sudah melewati 80 kilo, bukan ya. Berarti Jangan. sebelum perjalanan juga yang penting udah keluar Ya. desa. Nah, yang penting kita jarak tempuhnya itu
kita sudah melebihi ya. melewati 2 marhalah atau 16 farsah atau 80 kilo atau 86 kilo atau 119 kilo, dan ada pendapat yang lain banyak. Nah, kira-kira paham ya? Nah, wa ayyakuna saat yang kedua, wa ayyakuna mubahan, dan hendaknya safarnya itu, perjalanan itu memang perjalanan yang diperbolehkan. Ya, bukan tujuan maksiat. Nah, perjalanan ini bukan tujuan maksiat. Kalau tujuan maksiat sudah dicoret dulu, ya nggak dapat bonus untuk gugur. Ya, nah maksiat itu ada dua jenis. Ada maksiat fis safar, ada maksiat bis safar. Beda. Kalau maksiatnya itu bis safar itu sebelum kita berangkat, ya kita memang punya tujuan untuk maksiat. Wah, mau ke Jakarta sana ada dangdutan, ada apa, misalkan ada pesta apa gitu ya. Nah, Niatnya mau nonton ya. tujuannya seperti itu. Nah, itu tujuan sebelum berangkat seperti itu namanya maksiat bis safar. Dan itu sudah tidak diperbolehkan untuk melakukan jam qashar, ya, makan qashar. Beda dengan maksiat fis safar. Kalau maksiat di dalam perjalanan, berarti niat tujuannya sih kita berangkat misalnya mau cari nafkah ya ke Jakarta, ataupun mau silaturahim dengan saudara di Jakarta, berangkat. Berarti sudah diperbolehkan untuk qashar. Di perjalanan, di kereta misalkan, ternyata kita melihat hal-hal yang maksiat misalkan, ya itu namanya maksiat fis safar di dalam perjalanan. Dan kalau maksiat fis safar itu tidak berpengaruh dalam kewenangan qashar, tetap boleh kok qashar karena itu tidak direncanakan. Ya, hanya di perjalanan kok, di kereta kok apa namanya dapat tempat duduknya dengan cewek yang masih bahenol gitu ya. Akhirnya kan ada maksiat di dalam perjalanan. Nah, ada maksiat di perjalanan itu berarti itu maksiat di dalam perjalanan, bukan maksiat bisa. Ada kesempatan. Nah, segitu ya. Tidak berpengaruh, tetap boleh untuk mengqashar. Kecuali kalau maksiat itu bis safar. Maksiat memang tujuan awal berangkat itu mau Siap. maksiat. borong. Nah, itu sudah tidak direncanakan. tidak mendapatkan kewenangan untuk qashar. Pahamnya? Itu. Nah, ini yang dimaksud, yang dikandai dengan wa ayyakuna mubahan. Nah, hendaknya sholat itu apa, safarnya itu adalah perjalanan yang diperbolehkan. Dagang, mau silaturahim, mau ngadili undangan, kondangan dan sebagainya. Walaupun nanti di kondangannya nih, ya di kondangannya Dangdutan. loh, ada yang dangdutan, ada yang apa, ya itu namanya fis safar. Di dalamnya kok ada itu. Tapi kalau berangkatnya menghadiri undangan itu, wah berangkat aja lah karena ada dangdutannya misalnya, ada apa, nah itu namanya bis safar. Kalau bis safarnya nggak boleh dapet qashar ya. Tapi kok nggak tahu kalau di sana ada itu, ya nggak tahu. Tapi kita menghadiri undangan adalah sebagai kewajiban memenuhi undangan yang mengundang, dan juga silaturahim dengan orang yang mengundang, kan gitu Itu niatnya. dan itu udah termasuk ini dangdutan itu, kalau gitu udah termasuk. Ya, dangdutan yang apa namanya, yang berpotensi Tapi kalau maksiat. dangdutannya yang sopan sih enggak mungkin ya. Ya, dangdutan sopan itu kosidahan berarti. Kamus. Kadang gagal gitu ya. Ya, dangdutan tetap ada, itu tetap ada maksiat sih. Gitu. Ada goyangan. Nah, kemudian wal ilmu bijawazil qasri, mengerti tentang ilmunya diperbolehkannya qashar. Di antaranya tadi ini ilmunya qashar itu perjalanannya sekian ya, terus perjalanannya diperbolehkan, yang diperbolehkan seperti apa. Nah, ini ilmu bijawazil qasri, dan juga termasuk nanti niat qasharnya gimana ya.
niatnya gimana nanti kita mengkosornya, kan begitu. Nah itu adalah termasuk al ilmu di jawazil qasri. Ya, nah. Kemudian waniyatul qasri indal ihram. Syarat yang selanjutnya adalah niat mengkosor sholat ketika takbiratul ihram. Jadi pas takbiratul ihram tuh ya diniatkan untuk mengkosor sholat. Ya, contoh gini, saya sholat duhur dikosor dari 2 ya. Usolli fardhu duhur. 4 rakaat, 4 rakaat. Ya. Ya. Mustaqbilal kiblati. Ya, makmuman qasran lillahi ta'ala atau maksuratan lillahi ta'ala. Ya. 4 itu saya kosor dari 2 gitu. Nah, ataupun langsung redaksinya dirubah dari 4 rakaat jadi 2 rakaat. Usolli fardhu rakaataini. 2 rakaat qasran lillahi ta'ala. Udah cukup. Ya, Berarti arbanya nggak ke bawah. ya kalau misalkan makanya arbah tetap bilangan kosornya itu ditampilkan Harus ada. ya. Nah itu niatnya udah paham. Nah niatnya itu ketika takbiratul ihram. Jamak dan kosor digabungkan berarti majmu'atan maksuratan lillahi ta'ala. Ya, jam'an kosron lillahi ta'ala, gitu aja. Sering angel bahasa Arab angel. Nah, sholat Allahu Akbar ya, saya niat sholat zuhur dijamak digabungkan dengan sholat asar madhab kiblat. Allahu Akbar enggak apa-apa. Di jamak kosor. Ya, enggak apa-apa. Saya niat jamak kosor enggak apa-apa. Nah, gitu ya. Cuma ini penempatannya, maksud saya penempatan niatnya itu ketika takbiratul ihram. Bukan pas berangkat ya, Bukan. Melaksanakan sholatnya itu sendiri. Nah, itu ya. Kemudian wa antakuna sholatu rubaiyatan, dan hendaknya sholat itu berupa sholat yang 4 rakaat. Ya, sholat yang bisa dikosor berarti sholat yang hanya sholat 4 rakaat, zuhur, asar, sama isya. Dah. Nah, wadamu sampai tamamiha, dan juga masih adanya berkelanjutannya safar sampai sempurnanya sholat. Artinya masih dalam kondisi perjalanan. Ya. Wala yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min sholati, dan hendaknya yang tidak diperbolehkan si orang yang mengkosor ini bermakmum ya terhadap orang yang sempurna sholatnya. Maksudnya begini. Kita niat sholat duhur dikosor. Ya. Kita tidak boleh bermakmum kepada seorang yang melakukan sholat sempurna. Imamnya sholat duhur 4 rakaat. Ya, kitanya 2 rakaat langsung salah. Hah? Ya, itu namanya bermakmum kepada orang yang sholat sempurna. Maksudnya seperti itu. Ya, jadi viral atau ya. Nah itu cara tidak boleh kita bermakmum pada orang yang sholatnya sempurna. Kalau kita niatnya kosor. Tapi kita pengen jamaah dulu gimana? Ya boleh. Sholatnya 4 dulu. Oh, enggak dikosor dulu. Tapi dijamak. Ataupun dijamak plus kosor boleh. 4 plus 2 enggak apa-apa. Hah? Sekadar Ya. yang tidak boleh itu imamnya 4 kitanya 2. Hah? Jadi ketika kita kok menghendaki untuk mendapatkan fadilah jamaah, sholat bareng imam itu 4 rakaat secara sempurna. Begitu salam kita langsung, karena ini harus mualah ya, harus langsung Kosor asar. disambung dengan sholat asar. Sholat asar. Nah, sholat asar itu indah ketika kita takbiratul ihram, kita niat pengen kosor apa beli. Mau kosor apa enggak? Kalau mau kosor berarti kosor nilai ta'ala, berarti jadinya sholat asarnya 2. Kalau jam'annya saja, majmu'atannya saja, jamaknya saja berarti 4. Nah, itu caranya. Makanya ini redaksi ini harus paham. Hanya maksud itu seperti itu. Nah, itu
apa namanya, sebagian lah ya dari penjelasan ulama tentang masalah syarat-syarat jamak, baik jamak ataupun qasar yang merupakan rukhsah atau kelonggaran dari syariat bagi kita semua ketika dalam kondisi uzur ya. Itu ini di kitab ini ringkasnya seperti ini. Kalau keterangan yang lebih luas lagi ada diterangkan di kitab-kitab yang penjabarnya lebih luas banyak, cuman segini ini sudah mewakili semuanya ya. Artinya ketika kita perjalanan, kita melakukan perjalanan kok mau kita melakukan jamak atau melakukan qasar, nah ini panduan untuk ilmu ya, untuk ilmu pengetahuan. Jadi kan ada syarat juga untuk mengetahui ilmunya tentang ini. Nah ini segini sudah dianggap cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bisa untuk kita semua ya, dan kita bisa mengamalkannya lah dalam keadaan tertentu ya, dalam keadaan uzur, dalam perjalanan kita bisa mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.